Baik, perkenalkan nama saya Budi dari Stories di sini. Terus jangan yang 11S3024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum catatan week 1 mengenai Pi dan Crab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Crab terlebih dahulu. Di sini kita memakai uh, library heap untuk membuat priority queue atau antrian prioritas di mana di mana elemen dengan cost terkecil akan diambil lebih dahulu. Ini penting untuk UCS karena UCS selalu memilih node dengan total biaya terkecil dari start ke node saat ini. Eh, Sebelumnya saya lupa menjelaskan mengenai UCS yaitu Uniform Cost Search. Ini untuk menentukan jalur terpendek antar kota pada sebuah graf berbobot. Lanjut saya akan menjelaskan di sini mengenai dan mendefinisikan si grafnya yaitu sebagai dictionary of dictionaries di mana keyword itu nama kotanya ya contohnya seperti San Francisco, Los Angeles, Portland, Seattle, Salt Lake City. Lalu terdapat value yaitu dictionary berisi tetangga kota dan jarak eh, ke kota tetangga. Selanjutnya mengenai uniform cost search. Fungsinya di sini mencari jalur terpendek. Di sini ada frontier looping. Sini heap atau BRTK bersih tuple tentang total cost dan juga lalu ada explore. Explore ini set untuk mencatat kota yang eh, sudah dikunjungi agar tidak diulangi. Tadi loop utamanya di UCS itu Wild Frontier itu mengambil node dengan cost terkecil dan frontier. Lalu Kerempet satu adalah kota terakhir dari jalur saya. Nah, untuk if current city in export ini maksudnya adalah jika kota sudah dieksplorasi, maka dia akan skip. Jika kota saat ini adalah tujuan UCS, maka selesai. Kembali ke jalur dan total jarak. Lalu untuk yang for neighbor distance and grab, ini menghitung total cost baru dari start ke neighbor, lalu membuat path baru, lalu memasukkan frontier heap sehingga kota dengan cost terkecil akan diproses. Nah, untuk fungsi yang terakhir itu mengumpulkan hasilnya. Di sini menentukan jalur terpendek dan total jarak ataupun menandai jika tidak ada rute. Untuk contoh penggunaan ini bisa teman-teman lihat di start node dan goal node. Untuk startnya dijalankan dari San Francisco dan goalnya di Chicago. Dan untuk outputnya bisa teman-teman lihat. Untuk modifikasi grafnya bisa teman-teman lihat di map Crab Miami. Baik, saya lanjut. Untuk penjelasan tadi, untuk modifikasi yang dari laporan model dari ini, mana mengembangkannya ke Washington dan bisa mencari rute baru dari kota manapun ke Miami ini. Baik, selanjutnya untuk penjelasan tree. Oke, pertama kita memakai import dan fungsi from collection import the queue. The queue ini double ended queue. Python ini untuk struktur first in first out seperti yang sudah dipelajari dari algoritma struktur data yang cocok untuk BFS. Nah, BFS ini yaitu breadth first search.
Lalu ada fungsi dev, dev traces BFS, di mana parameternya ada graph, subnode, dan gold node. Gold node. Graph ini dictionary untuk mempresentasi graph, di mana key-nya itu sama dengan node, value to list neighbor. Selanjutnya start node itu node awal pencarian, lalu goal node ini node tujuan yang ingin dicari. Untuk awal kita inisialisasi frontier-nya. Ini kita lakukan agar safety. eh, Selanjutnya max iteration. Sama iteration ini kita lakukan untuk safety counter agar pencarian tidak berjalan tak terbatas, terutama pada graph yang mengandung siklus. Lalu ada loop BFS, yaitu while frontier, iteration, if iteration, lebih bisa dari max iteration. Dan dia akan print. Ini selama frontier tidak kosong, algoritma terus memproses pad, lalu mengecek batas iterasi untuk mencegah infinite loop. Lalu untuk mengambil pad pertama dari antrean Vivo ini adalah kunci dari BFS. Dan juga node terakhir dari pad adalah node yang akan diekspor. Lalu selanjutnya si goal test. Ini jika node terakhir adalah tujuan, return pada return pad lengkap. Lalu expand node ini menambahkan satu neighbor node saat neighbor node saat ini ke frontier sebagai pad baru. Tidak ada mekanisme explorer set, jadi node yang sama bisa dikunjungi berulang kali. Ini berbeda dengan grab search. Lalu untuk eksperimen pertama, ini struktur tree tidak ada siklus, di mana maksudnya tree search BFS akan menghasilkan berhasil menemukan goal day. Output akan menunjukkan sistematis dari BFS. Lalu untuk eksperimen kedua, yaitu graf dengan siklus, yaitu node U tidak tidak ada di graf karena tidak tidak ada ekspor set. BFS akan terus menambahkan node A, AB, CA, B, C, dan dia itu akan infinite loop, dicegah hanya oleh max iteration. Untuk menunjukkan kelemahan tree search murni pada saat graf dengan siklus. Jadi bisa kita simpulkan di tree ini sangat cocok untuk graf acyclic tree, yaitu non siklus. Namun untuk kelemahannya tidak dapat mendeteksi node yang sama berulang kali atau bisa menyebabkan infinite loop pada graf siklus. Memori bisa cepat membongkak karena penyimpanan semua pad di frontier. Untuk graf dengan siklus biasanya digunakan graph search BMS dengan export set. Let's soal graph yang saya buat di sini mengenai penerbangan. Yang penting masih have queue. Di sini mendefinisikan graf penerbangan, di mana nodenya itu kotanya, kota atau udara, lalu edge-nya itu rute penerbangannya. Bobot edge-nya itu biaya terbang dari Jakarta ke Singapura. Misalkan Jakarta Singapura $120, Jakarta ke Kuala Lumpur $90, Jakarta ke Bangkok $150. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu uniform cost search ini ada fronternya juga. Fronternya ini priority key bagi berisi tuple dan juga export ini untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak diproses ulang. Lalu ada looping utamanya itu while frontier sampai export add ini. Ini mengambil node dengan total cost terkecil dari frontier. Lalu current city ini kota terakhir di pad. Jika kota sudah dikunjungi, maka dia akan skip. Tambahkan kota ke set explore. Lalu ada if current city is equal goal city ini mengecek apakah kota set ini adalah tujuan utamanya. Jika tujuan utama, maka CSS akan selesai dan mereturn pad dan biaya totalnya. Untuk for neighbor ini,
Looping for neighbor itu iterasi semua kota tetangga dari current city, menghitung new cost-nya, membuat pet baru, dan juga memasukkan ke frontier untuk diproses selanjutnya. Jika rute tidak ditemukan, maka dia akan melakukan ini. Jika gagal menemukan rutenya. Nah, ini untuk fungsi mappingan hasilnya. Di sini, jika rute ditemukan, maka akan menampilkan pet total biaya. Lalu, jika tidak ya, tidak ditemukan, maka tampilkan pesan tidak ada rute. Di sini bisa dilihat contohnya, misalkan start modenya Jakarta dan end game-nya itu Los Angeles. Dan kendaraan akan apa yang seperti ini. Selanjutnya untuk contoh soal tree. Di sini memakai library queue. Lalu untuk fungsi research ini, research BFS melakukan pencarian jalur dari start node ke goal node. Tidak ada export set, artinya node yang sama bisa dikunjungi berulang kali. Misalnya jika ada siklus. Lalu untuk inisialisasi frontier di sini menyimpan pet sama frontiernya max iteration dan iteration. Frontier menyimpan pet lengkap bukan hanya yang terakhir. Misalnya pet awalnya TK, maka max iterationnya membatasi jumlah iterasi untuk mencegah infinite loop jika graf bersiklus. Iterasi digunakan untuk menghitung berapa banyak iterasi sudah dilakukan. Lalu untuk loop utama BFS, ini selama masih ada jalur di frontier, BFS akan berjalan. Jika iterasi melebihi batas, pencarian akan dihentikan. Lalu ini mengambil pet saat ini. Poplove ini mengambil pet paling kiri dari JQ, yaitu first in first out. Eh, Lalu untuk current node-nya itu node terakhir di pet itu. Ini menampilkan pet yang sedang diproses. Lalu if current node equal goal node ini, kalau node terakhir di pet sama dengan goal node, pencarian berhenti dan pet akan dikembalikan. Eh, Lalu ada tambahan juga di sini, if current node encrypt, ini fungsinya untuk mengecek semua tetangga dari current node-nya dan membuat salinan pecahan ini lalu menambahkan ke tetangga. Dan baru akan ditambahkan ke ujung frontier. Karena tidak ada export set, ada yang sama bisa muncul frontier berkali-kali yang bisa muncul jika graf bersiklus. Di sini jika tujuan ditemukan akan ngeprint ini. Untuk kasus penggunaannya di sini bisa kita lihat education graph, jalur pendidikan TK, SD, SMP, SMA, udah universitas kerja. Karena linear, maka karena linear dan asiklik, BFS akan menemukan pet ke universitas tanpa masalah. Lalu untuk kasus ada siklus dari C ke A. Fungsi ini akan memutar pada siklus jika goal tidak ditemukan sampai max tersebut tercapai. Untuk ringkasannya, research BFS akan mengeksplor jalur level demi level. Cocok untuk graf pohon tanpa siklus. Kelemahannya tanpa export set, BFS bisa infinite loop pada graf bersiklus. Fungsi ini mencetak progres iterasi dan pad yang sedang diperiksa. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.